Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pada video kali ini saya akan bahas tentang proposal skripsi yang berjudul Sistem Penyiraman Tanaman Otomatis Berbasis Internet of Things. Saya sendiri bernama Gilang Ramadan Sukamto dengan nomor NIM 15136200015. Saat ini, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mendorong manusia untuk mengembangkan kreativitas, berpikir inovatif, dan maju untuk memaksimalkan kinerja teknologi yang ada untuk membantu meringankan kerja manusia dalam kehidupan sehari-hari. Diperlukan lebih banyak tenaga dalam melakukan penyiram tanaman dan juga membutuhkan waktu yang lebih banyak. Untuk mengatasi kendala tersebut, diperlukan alat yang dapat menyiram secara otomatis. Alat ini menggunakan mikrokontroler Arduino Uno yang diprogram melalui software Arduino IDE berdasarkan kelembapan tanah. Tujuannya adalah merancang dan membuat prototipe sistem penyiraman tanaman otomatis, kemudian memudahkan manusia dalam menyelesaikan pekerjaan dengan tepat waktu. Yang ketiga, sebagai wadah kreativitas mahasiswa dalam menyalurkan ide di dalam bidang Internet of Things. Manfaatnya yang pertama, memiliki efisiensi tenaga dan waktu dalam melakukan penyiraman tanaman. Yang kedua, bagi masyarakat yang memiliki banyak kegiatan di luar rumah, masih dapat menanam tanaman di perkarangan rumah. Kemudian yang ketiga, manfaat untuk mahasiswa, yakni dapat belajar lebih banyak dengan mengimplementasi ilmunya untuk membantu masyarakat di sekitar. Penyiram tanaman otomatis. Kemajuan teknologi saat ini menyebar di berbagai bidang. Salah satunya adalah bidang agrikultura. Penyiram tanaman secara manual dapat mengganggu efisiensi waktu dan tenaga. Mikrokontroler adalah sistem mikroprosesor lengkap yang terkandung di dalam sebuah chip. Yang pertama, ada Node MCU ESP8266. Node MCU juga disebut chip Wi-Fi ESP8266. Istilah Node MCU secara default sebenarnya mengacu pada firmware yang digunakan daripada perangkat keras development kit. Dan Node MCU juga bisa diartikan sebagai board Arduino-nya ESP8266. Selain dengan bahasa Node MCU, juga support dengan software Arduino IDE. Dengan melakukan sedikit perubahan pada board manager di dalam software Arduino IDE, yaitu dengan menambahkan URL untuk mengunduh board khusus Node MCU pada board manager. Selanjutnya ada relay. Relay adalah saklar atau switch yang dioperasikan secara listrik dan merupakan komponen elektromagnetikal yang terdiri dari dua bagian utama, yakni elektromagnet atau coil dan mekanikal atau seperangkat kontak saklar. Relay menggunakan prinsip elektromagnetik untuk menggerakkan kontak saklar sehingga dengan arus listrik yang kecil dapat mengantarkan listrik yang bertegangan lebih tinggi. Pak Rahman, Y.N.M, and Saifullah A 2019. Kemudian ada soil moisture sensor atau sensor kelembapan. Soil moisture bentuk huruf U yang merupakan lempengan konduktor logam yang sangat sensitif terhadap muatan listrik dalam media tanah. Media yang akan mengantarkan tegangan analog berupa listrik yang nilai antara 3,3 hingga 5 volt, yakni dua lempengan konduktor logam dan tegangan pada logam tersebut diubah dari analog menjadi digital untuk diproses oleh sistem. Kemudian ada pompa air. Water pump atau pompa air merupakan elemen yang berfungsi untuk menyerap sekaligus mendorong air yang terdapat pada sistem pendingin sehingga dapat bersirkulasi pada mesin. Rongga-rongga mesin yang dilewati sirkulasi akan mendinginkan suhu dingin dan boring silinder. Hal ini secara otomatis dapat menaikkan suhu mesin dan untuk selanjutnya proses pendinginan dilakukan di bagian radiator. Kemudian, Internet of Things. Internet of Things atau singkatnya IoT dimaknai sebagai kemampuan menghubungkan benda-benda cerdas yang berpotensi untuk saling berinteraksi dengan benda lain maupun dengan berbagai perangkat komputasi cerdas melalui akses internet.
Arduino IDE. Dalam perancangan perangkat lunak, NetMCU ESP8266 menggunakan perangkat lunak Arduino IDE. Bersamaan dengan itu, ESP8266 juga aktif dan mencari sinyal Wi-Fi untuk terhubung ke internet guna mengirimkan data ke database. Kemudian smartphone. Smartphone ponsel yang menawarkan kemampuan canggih boleh diikatkan kemampuannya menyerupai kemampuan PC atau komputer. Umumnya, suatu ponsel dikatakan sebagai smartphone bila dapat berjalan pada software operating system yang lengkap dan memiliki interface dan platform standar bagi pengembangan aplikasi. Ada Android. Android merupakan sebuah sistem operasi berbasis Linux yang dirancang untuk telepon pintar dan komputer tablet. Pada awalnya Android dikembangkan oleh Android Inc. dengan bantuan finansial dari Google. Kemudian pada tahun 2005, dan ada Wi-Fi. Wi-Fi adalah penghubung pada Android diinstruksikan kepada Android untuk menampilkan nilai kelembapan tanah. Kemudian ada adaptor. Adaptor ini digunakan untuk menghubungkan antara sumber tegangan dengan hardware alat yang dipakai. Ukuran adaptor yang dipakai adalah sebesar 5 volt. Metode penelitian. Metode observasi sering melengkapi data yang diperoleh dari wawancara mendalam dan survei. Observasi sering dipahami sebagai upaya untuk memperoleh data secara alami. Pengertian observasi yang paling sederhana adalah mengamati dan mendengarkan peristiwa atau tindakan yang dilakukan oleh yang diamati. Kemudian menggunakan catatan atau alat lain untuk mencatat pengamatannya. Kemudian ada tujuan penelitian. Yang pertama, merancang dan membuat prototipe sistem penyerahan tanaman otomatis. Kedua, memudahkan manusia dalam menyelesaikan pekerjaan dengan waktu yang cepat. Dan ketiga, sebagai wadah kreativitas mahasiswa dalam menyalurkan ide di dalam bidang Internet of Things. Penentuan lokasi sebuah penelitian merupakan langkah yang sangat penting dalam penelitian karena artinya tujuan dan ruang lingkup pencarian telah ditentukan sedemikian rupa sehingga menguntungkan penulis penelitian. Teknik pengumpulan data. Metode atau alat yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data yang mereka butuhkan di lapangan adalah pengamatan terhadap masyarakat sekitar tentang perbandingan keefisiensian menggunakan penyerahan tanaman otomatis dan manual. Teknik analisis data adalah proses pencari data, menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, latar lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintetis, menyusun ke dalam pola memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Sekian dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.